saudara-saudari, adik-adik, dan anak-anak semua dimanapun kita berada. Kita kembali berjumpa di acara Morning Call GPIB. Bersama dengan saya, Pendeta Yohanes Luka Kadiwano, Ketua Majelis Jemaat GPIB Batra Hayat, Surabaya. Saudaraku, mari sebelum kita masuk di dalam renungan kita, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Matahari boleh bersinar, kami boleh bangun di pagi ini, boleh mendengarkan kicauan burung, dan boleh menikmati napas hidup yang boleh Tuhan anugerahkan. Kami juga boleh mengucap syukur buat hari yang baru, yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kiranya Engkau menuntun kami dengan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, Tuhan, agar firman ini sungguh-sungguh menyatu dalam hidup kami. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi juga menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Berkatilah hamba-Mu ini supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar, di mana pada akhirnya nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Kami serahkan waktu kami, Tuhan, di awal pembacaan firman-Mu sampai pada akhir pemberitaan firman. Biarlah Tuhan yang berkuasa dan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, dan juga anak-anak yang saya kasihi dan saya cintai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya membacakan bagi kita semua yang demikian bunyi firman Tuhan. Abraham kemudian berangkat dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya serta segala miliknya. Lot juga bersama dia. Abraham sangat kaya, memiliki banyak ternak, perak, dan emas. Ia berjalan dari tanah Negeb, dari persinggahan ke persinggahan, sampai dekat Betel, tempat kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai. Dan tempat mezbah yang dibuatnya dahulu. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Lot yang ikut bersama Abram juga mempunyai kambing domba, kawanan lembu, dan kemah. Tetapi negeri itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk tinggal bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Lalu terjadilah pertengkaran antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Pada waktu itu, orang Kanaan dan orang Periz tinggal di negeri itu. Berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada pertengkaran antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat."
Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hidup ini selalu diperhadapkan pada pilihan. Misalnya, pilih untuk sabar atau tidak. Pilih untuk taat atau tidak. Pilih untuk mengalah atau tidak. Pesta demokrasi telah usai. Sebagai rakyat pemilih, tentunya kita telah memilih presiden dan wakil presiden serta para anggota legislatif. Nah, masalah pilihan, walaupun suami istri, orang tua, adik kakak, bisa tidak sejalan. Masing-masing dengan pilihan bisa jadi perdebatan, bisa jadi pertengkaran, bahkan juga bisa jadi konflik. Semua pilihan itu memiliki resiko dan konsekuensinya. Sehingga kita pun harus siap untuk kita menghadapi. Jika tidak ada yang sedia mengalah, jika tidak ada yang siap menjadi pendamai, maka konflik bisa makin besar dan akan menimbulkan pertikaian keluarga dan juga dalam persekutuan. Hal ini juga terjadi di dalam kehidupan Abraham dan ponakannya Lot. Hubungan Abraham dan Lot itu baik-baik saja ketika mereka belum memiliki harta benda. Sebagai seorang paman, Abraham yang telah membawa Lot, keponakannya, keluar bersamanya dari negeri mereka menuju ke tanah Kanaan. Merasa bertanggung jawab untuk memelihara keponakannya itu. Mereka bersama menjalani hidup susah. Namun mereka di sana, betapa mereka sungguh damai ketika mereka berada di tanah Kanaan. Tapi ketika kelaparan, Lot pun ikut bersama pamannya mengungsi ke Mesir. Akan tetapi masalahnya muncul ketika mereka pulang dari Mesir dengan masing-masing membawa harta benda, khususnya ternak yang banyak. Terjadi perebutan padang pengembalaan oleh para gembala untuk pangan ternak, membuat mereka berkelahi, membuat mereka bertengkar. Abraham menganggap perkelahian, pertengkaran itu juga akan memperburuk kehidupan Abraham di hadapan orang-orang Kanaan. Kenapa? Ya, karena Abraham sangat mengasihi Lot. Meski tampak agak kurang ajar, tetapi Abraham tidak mau mengusirnya. Dia tetap mengasihinya. Berhubung telah terjadi konflik antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. 3. Maka demi menghindari konflik yang lebih besar, Abraham justru menawarkan solusi damai kepada Lot, yaitu perpisahan tempat tinggal. Tampaknya Abraham mengalah dan memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih lebih dahulu. Tentunya Lot tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia kemudian memilih lembah Yordan. Di sanalah ia akan menetap bersama dengan gembalanya. Apa yang menjadi dasar pemilihan Lot?
karena daerah itu menurut pandangan yang memiliki banyak air dan juga sangat indah. Tetapi sayangnya Lot tidak mempertimbangkan hal lain, yaitu ancaman dari Sodom yang begitu jahat dan berada dekat dengan lembah Yordan itu. Lantas apakah Lot menikmati kebahagiaan atas pilihannya itu? Ternyata tidak. Di masa depan Lot mengalami kehilangan harta bendanya. Dia memiliki segala-galanya. Bahkan ketika ia harus pergi dengan pakaian di badan, ia harus meninggalkan semua harta bendanya. Ia juga harus kehilangan istrinya yang akhirnya menjadi tiang garam. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Memang dosa telah membuat manusia terpisah dari Allah dan menjadi musuh dan seteru Allah. Namun Allah sangat mengasihi manusia. Melalui Yesus Kristus, Allah menawarkan jalan perdamaian dengan manusia, demi mendamaikan manusia dengan Allah dan dengan sesamanya, serta seluruh ciptaan. Dan Yesus rela menempuh jalan derita, sekaligus jalan damai. Oleh karena itu, sebagai orang yang telah didamaikan, mari kita hidup dalam damai dengan semua orang. Jangan biarkan hal apapun, terlebih harta materi, membuat kita bertikai satu dengan lainnya. Sebagai orang beriman, Tuhan akan memberkati hidup, kerja, usaha, dan layan kita, sehingga kita memiliki harta benda dan kaya di dalam Tuhan. Biarlah kita gunakan dan kelola harta kekayaan kita dengan bijak, agar tidak menjadi sumber pertikaian, agar tidak menjadi sumber pertengkaran, agar tidak menjadi sumber konflik yang bisa merusak hubungan kekerabatan dan juga kekeluargaan kita. Mungkin kita bisa gunakan harta kekayaan kita untuk mendidik generasi penerus, untuk menjadi generasi cinta damai dan agen-agen perdamaian di dalam keluarga, perdamaian di dalam gereja, jemaat, maupun di dalam masyarakat dan dunia. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Abraham memilih untuk tetap tinggal di tanah Kanaan. Mungkin di mata manusia pada umumnya pilihan Lot akan membuatnya menang banyak. Tetapi kenyataannya menurut ayat 11-17, Abraham malah diberkati Tuhan dengan segala macam hal yang dijanjikannya. Memang semuanya itu masih dalam bentuk janji, belum menjadi kenyataan. Tetapi atas janji itu Abraham malah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari perikop ini kita bisa belajar keteladanan Abraham. Abraham lebih memilih bersandar kepada Tuhan daripada ia bersandar kepada apa yang ditawarkan lembah Yordan. Dan bagi Abraham, di mana-manapun Tuhan akan beserta. Abraham terlihat mengalah dari Lot. Dia tidak mengejar keuntungan dengan mendekatkan diri pada sumber air, melainkan kepada Tuhan sang sumber kehidupan. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, dan bagaimana kita dapat mengandalkannya adalah pilihan yang tepat.
Mungkin secara kasat mata itu dianggap pilihan yang tidak populer karena tidak menjanjikan. Namun pengalaman iman Abraham membuktikannya bahwa pilihan itulah yang paling tepat. Semua janji Tuhan akhirnya dapat dinikmati oleh orang dalam kasih dan dalam kemurahan. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pesta demokrasi yang telah berlangsung mungkin telah diwarnai dan dicederai dengan pertikaian, mungkin pertengkaran, mungkin juga konflik, kepentingan antara pribadi, kelompok, dan partai. Perbedaan pilihan partai, perbedaan pilihan politik dalam pemilihan capres dan wacapres, dan anggota legislatif mungkin juga telah membuat anggota keluarga bertikai. Membuat anggota keluarga juga bisa konflik. Sekarang semuanya sudah selesai. Telah terpilih presiden dan wakil presiden. Juga para wakil rakyat sudah terpilih. Oleh karena itu marilah kita akhiri semua konflik dan pertikaian yang terjadi. Dan mulailah hidup damai dan wujudkan damai di dalam kehidupan bersama. Dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Mari kita terus meneladani Abraham sambil dengan iman kita menantikan Tuhan bertindak di dalam kasih, di dalam anugerah. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh hadir, boleh menguatkan, boleh menyapa, menegur, dan menasihati kami sebagai umat. Bimbinglah kami Tuhan, sebelum melangkah dalam aktivitas kami, kerja dan pelayanan kami. Ajar kami untuk memperbaiki diri, supaya dengan dasar iman, untuk terus bergerak, untuk terus melakukan setiap perintah dan kehendak-Mu, dan meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan memperbaiki diri kami dari hari demi hari, sehingga harapan kami di hari depan Tuhan akan mewujud nyatakan bagi kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, berkati hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, kerja dan pelayanan kami, supaya kami senantiasa bersaksi untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib yang terjadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adik-adik, dan anak-anak semua.